saya dengan channel Anak IPA. Ya, kali ini kita akan membahas tentang tips dan trik ya, bagaimana kita bisa memahami materi fisika SMA secara overall. Bisa dilihat di sini, kalian bisa langsung akses aja ke web studiobelajar.com. Di situ kalian pilih materi fisika SMA kelas 10, 11, dan 12. Bisa dilihat di sini ada 3 bab atau 3 materi untuk kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Nah, tips yang pertama untuk kalian bisa belajar fisika SMA dari kelas 10 hingga kelas 12 adalah kalian harus merangkum satu persatu materi yang ada di kelas 10, kelas 11, maupun kelas 12. Nah, jadi misalkan untuk di kelas 10 itu setidaknya terdapat 14 materi utama ya. Yang pertama ada besaran dan satuan, jangka sorong, mikrometer skrup, besaran pokok dan besaran turunan, gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan seterusnya hingga impuls dan momentum. Nah, di sini kalian harus mencatat satu persatu dulu. Dari besaran dan satuan hingga impuls dan momentum. Jangan memikirkan dulu apa itu arti dari besaran dan satuan, apa sih itu jangka sorong, apa itu hukum Newton, apa itu gaya gesek. Yang penting kalian harus catat dulu. Dari nomor 1 hingga nomor 14. Kalian catat di buku kecil ukuran A4 atau A5 ya, sehingga kalian bisa membacanya berulang kali. Sama halnya dengan materi kelas 11. Jadi kalian catat dulu. Dari materi kelas 11, yang pertama ada kesetimbangan benda tegar, kedua dinamika rotasi atau momen inersia, hingga yang terakhir hukum Kepler. Sama halnya dengan kelas 10, di kelas 11 kalian hanya perlu mencatat saja, tanpa harus mengerti apa sih arti dari kesetimbangan benda tegar, apa sih arti hukum Pascal, apa sih arti termodinamika. Jadi kalian harus catat dulu aja. Jangan pikirkan apa sih isi dari bab itu. Begitu juga untuk materi kelas 12. Bisa kalian lihat, yang pertama ada listrik arus searah, gelombang hingga gelombang elektromagnetik ya. Di sini kalian sama halnya dengan kelas 10 sampai kelas 11 juga. Jadi kalian harus catat dulu dari bab 1 sampai bab 16. Tanpa harus mengerti apa itu arti atau maksud dari tiap-tiap babnya. Nah, setelah kalian catat dalam buku ukuran A4, materi kelas 10, kelas 11, hingga kelas 12, kalian harus persiapkan 3 catatan kecil ya. 3 catatan kecil. Satu buku untuk materi fisika kelas 10, satu buku untuk materi fisika kelas 11, dan satu buku materi untuk materi fisika kelas 12. Seperti itu. Jadi kalian setidaknya ada 3 buku dan 1 summary. Jadi untuk summary-nya kalian catat dari kelas 10 apa aja materinya, dari kelas 11 apa aja materinya, dan dari kelas 12 apa aja materinya. Dan 3 buku untuk 1 buku khusus materi fisika kelas 10, 1 buku khusus materi fisika kelas 12, dan 1 buku khusus materi fisika kelas 12. Seperti itu. Setelah kalian mengelis pada satu buku summary ukuran A4 atau ukuran A5 ya, jadi kalian ini saya udah dapatkan untuk materi kelas 10, 11, dan kelas 12, melanjutkan yang sebelumnya ya. Jadi setidaknya seperti ini kalian buat untuk materi kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Nah, setelah kalian mencatat pada note catatan ukuran A4 atau A5 seperti ini. Nah, setelah itu kalian bisa hafalkan. Jadi awalnya kalian harus mengerti dulu apa aja sih
materi kelas 10, apa aja sih materi kelas 11 gitu kan? Apa aja sih materi kelas 12? Karena ini sifatnya menyeluruh dari kelas 10, 11 sampai 12, jadi kalian harus paham betul ya, apa aja materinya. Jangan dulu apa aja yang dibahas di perbabnya. Jadi kalian yang pertama harus hafal dulu satu-satu dari kelas 10, 11 hingga kelas 12. Kalian harus hafal besaran satuan, jaga sorong, mikrometer skrup, sampai impuls dan momentum. Seperti itu ya. Begitu juga dengan kelas 11. Yang pertama ada kesetimbangan benda tegar, momen inersia, hingga hukum Kepler. Jadi kalian hafalkan dulu satu persatu materi yang ada di kelas 10, kelas 11, hingga kelas 12. Karena untuk memahami materi fisika SMA dari kelas 10 hingga kelas 12, kalian perlu pemahaman yang secara holistik. Arti dari holistik yakni adalah menyeluruh. Jadi kalian tidak bisa fokus pada kelas 10 aja, fokus pada kelas 11 aja, atau fokus pada kelas 12 aja. Tapi intinya kalian harus bisa menyeluruh pemikiran pola pikirnya ya, secara holistik. Jadi kelas 10, kelas 11, kelas 12 itu satu kesatuan secara holistik. Dan kalian harus hafal apa aja yang ada di kelas 10, kelas 11, hingga kelas 12. Jangan pikirkan dulu apa itu sebenarnya besaran satuan, apa itu jangka sorong ya. Kalian cuma harus mengelis aja dan menghafalkannya. Untuk tips selanjutnya akan saya share di channel Anak IPA. Oleh karena itu, tetaplah pada channel ini dan jangan lupa share, komen, dan subscribe.